Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Risma Afrisia Salsabila dengan NPM 2010303035. Di sini saya akan menjelaskan gerak melingkar beraturan dengan menggunakan aplikasi Scratch. Nah, gerak melingkar beraturan ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lingkaran dengan arah kecepatan yang berubah-ubah selalu tegak lurus dengan arah percepatannya. Nah, GMB ini meskipun kecepatannya ini berubah, namun lajunya itu tetap konstan. Nah, sebelum masuk ke simulasinya, saya akan membacakan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk when ini digunakan untuk memulai perintah. Di bawahnya ada pen up, di bawahnya lagi ada set pen size to, ini untuk mengatur ukuran dari penanya, yaitu saya menggunakan 6. Lalu set pen color to, ini untuk mengatur warna dari penanya, saya menggunakan warna hitam. Erase all ini untuk menghapus, dan di bawahnya ini terdapat variabelnya. Nah, omega ini merupakan kecepatan sudut. Saya menggunakan 12. Selanjutnya untuk R atau jari-jarinya saya menggunakan 90, X0 atau X mula-mula saya menggunakan 120, Y0 atau Y mula-mula saya menggunakan 0, dan T atau waktu saya menggunakan 0. Untuk mencari X ini dapat dicari dengan R dikali cos omega dikali T. Sedangkan untuk mencari Y ini dapat dicari dengan R dikali sin omega T. Lalu untuk titik mulainya ini X-nya berada di X dan Y-nya berada di Y. Selanjutnya ini untuk pengulangannya, ini terdapat pen up. Selanjutnya untuk mencari X0 ini dapat dicari dengan R dikali cos omega T, dan untuk mencari Y0 ini dapat dicari dengan R sin omega T. Lalu untuk kedudukan akhirnya X-nya berada di X0 dan Y-nya berada di Y0. Lalu terdapat pen down dan terdapat perubahan waktunya, saya menggunakan 0,5. Selanjutnya berikut merupakan simulasi. Nah, di sini begini lintasan yang terbentuk apabila menggunakan omega 12 dan jari-jari 90, maka waktu yang dibutuhkan adalah 31. Untuk gambar lintasan yang terbentuk ini terdapat renggangan. Nah, renggangan ini di setiap tempatnya ini sama, yang menandakan bahwa percepatannya ini konstan. Selanjutnya terdapat dua pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Nah, ini untuk R-nya ini tetap dan yang berubah adalah kecepatan sudutnya atau omeganya. Di sini kan saya tadinya menggunakan 12, maka saya akan coba kecilkan terlebih dahulu. Saya menggunakan 7.
dengan R yang tetap. Maka hasilnya seperti ini. Nah, dengan memperkecil omeganya, ini dapat diketahui untuk renggangannya ini semakin kecil atau bahkan ini tidak terdapat renggangan. Nah, di situ menandakan bahwa kecepatan linearnya itu kecil. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan itu akan lebih lama. Selanjutnya, apabila omeganya saya ganti diperbesar, maka yang akan terjadi di sini saya menggunakan omega 18. Nah, dengan menggunakan omega yang besar, maka ini renggangannya ini akan semakin renggang. Namun tetap saja dengan percepatan yang konstan. Dengan ditunjukkan dengan renggangan yang semakin renggang, ini menunjukkan bahwa kecepatan linearnya pun besar, sehingga waktu yang dibutuhkan itu singkat atau kecil. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Nah, di sini berarti untuk untuk omeganya ini tetap, namun untuk R-nya ini berubah. Nah, saya ubah lagi ke 12. Seperti tadi, ini untuk R-nya akan saya kecilkan menjadi 50. Selanjutnya saya mulai simulasikan. Mohon maaf, akan saya ulangi lagi. Nah, dengan menggunakan omega yang tetap,
Namun untuk R-nya ini diperkecil, maka untuk kerenggangannya ini akan semakin sempit atau bahkan tidak terdapat renggangan. Nah, menunjukkan bahwa kecepatannya itu semakin kecil pula dan waktu yang dibutuhkan ini semakin lama. Selanjutnya, apabila untuk R-nya saya perbesar, maka yang terjadi apabila untuk R-nya ini diperbesar, maka lintasan yang terbentuk ini renggangannya juga semakin renggang. Dengan demikian, kecepatan linearnya itu juga semakin besar dan waktu yang dibutuhkan ini semakin singkat. Sehingga dari kedua pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kecepatan sudut diperkecil, maka kecepatan linearnya pun akan kecil pula. Sehingga waktu yang dibutuhkan akan menjadi semakin lama. Serta lintasannya ini jaraknya dekat-dekat antara titik satu dengan titik yang lainnya. Sebaliknya, apabila kecepatan sudut ini diperbesar, maka kecepatan linearnya itu besar juga. Dan waktu yang dibutuhkan adalah singkat, serta lintasannya memiliki renggangan yang cukup besar, serta waktu yang dibutuhkan serta jaraknya itu dari titik satu ke titik lainnya ini lebih renggang daripada yang menggunakan kecepatan sudut kecil. Selanjutnya, apabila menggunakan jari-jari yang kecil, maka kecepatan linearnya pun akan kecil. Sehingga waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Untuk lintasannya ini juga renggangannya kecil atau bahkan tidak terdapat renggangan antara satu titik ke titik lainnya. Sebaliknya, jika jari-jarinya besar, maka kecepatan linearnya pun semakin besar, sehingga waktu yang dibutuhkan itu singkat. Serta lintasan yang terbentuk itu memiliki renggangan yang cukup besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.